Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara. Bersama saya Eka Merdeka Sari, senang rasanya bisa menyapa Anda. Salam sehat dan bahagia selalu bagi Anda dan keluarga. Dan hari ini tema menarik sekali, apalagi yang hadir di samping saya ini dengan segala kesibukan yang luar biasa menyempatkan untuk hadir bersama kita dan menyapa pemirsa di rumah. Beliau Bapak Muhammad Husni Syam SH yang merupakan Inspektur Daerah Kota Parepare. Selamat pagi Pak Ji. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat dan semangat. Ini menarik sekali saudara, bagaimana kemudian kita belajar lebih dalam sebenarnya gratifikasi itu apa, kemudian korupsi itu yang bagaimana sih komponen-komponennya. Tapi mungkin Pak Haji mungkin dulu bisa menjelaskan lebih awal sehingga mungkin masyarakat mendapatkan pemahaman lebih dini seputar hal yang sudah saya sebutkan barusan. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Adik Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tentu sedang gencar-gencarnya melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk kita di Parepare tentu harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran dan seluruh masyarakat Kota Parepare dalam upaya pencegahan korupsi ini. Untuk itu, pemerintah Kota Parepare telah mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan ini. Yang pertama yang dilakukan adalah terkait dengan upaya pencegahan, bagaimana kita lakukan upaya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, begitupun juga kepada penyelenggara negara terkait dengan masalah yang terkait dengan gratifikasi ini. Yang kedua, pemerintah kota juga sudah melakukan upaya-upaya dalam bentuk menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi. Seperti misalnya, saat ini pemerintah Kota Parepare telah membentuk unit pengendali gratifikasi. Yang kedua, pemerintah kota juga telah menerbitkan peraturan terkait dengan benturan kepentingan. Yang kedua adalah peraturan wali kota terkait dengan proses-proses pengaduan WBS. Itu semua adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kota Parepare. Seperti itu mungkin nanti kami akan menyampaikan secara teknis bagaimana sebenarnya gratifikasi itu. Yang jelas bahwa gratifikasi itu adalah sifatnya dilarang karena ini adalah merupakan pemberian yang terkait dengan penyelenggara negara dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi tidak semua itu adalah merupakan gratifikasi. Nanti akan dijelaskan secara teknis nanti. Baik, nah ini kalau kita melihat memang hal tersebut kadang tidak disadari bahwa itu adalah masuk dalam indikator atau klasifikasi gratifikasi. Kadang orang tidak berasa begitu bahwa oh ini sebenarnya masuk dalam bagian itu. Tapi mungkin mohon izin Bapak Inspektur, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah sejauh mana sebenarnya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk pengendalian gratifikasi itu sendiri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih deh. Jadi saat ini memang kami gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya terkait dengan persoalan gratifikasi ini. Karena gratifikasi itu sangat berat ancaman hukumannya, Pak. Jadi ini perlu dipahami, itu ancaman hukumnya bisa minimal 4 tahun dan seumur hidup. Nah, langkah-langkah yang telah kami lakukan ini tentu dalam bentuk sosialisasi dan melakukan pemberian informasi-informasi kepada khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, ya, pelayanan publik. Sehingga diharapkan ini betul-betul bisa diimplementasikan di lingkungan kerja kita. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya gratifikasi ini dalam arti luas bahwa itu merupakan pemberian. Contoh misalnya, pemberian itu seperti misalnya pemberian berupa hadiah atau uang dan sebagainya yang terkait dengan jabatan yang si pemberi ini. Berikutnya juga contoh-contohnya pemberian diskon misalnya, pemberian pengobatan cuma-cuma,
sarana dan prasarana. Bahkan dalam tanda kutip mohon izin Pak Haji, seperti kata orang ucapan terima kasih. Iya, ya, tapi tidak semuanya nanti bisa dikategorikan Oh. gratifikasi. Mana yang wajib lapor dan mana tidak. Karena ketentuannya bahwa paling lambat 30 hari ya, itu sejak diterimanya hadiah atau pemberian itu wajib dilaporkan. Nah, itu nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh tim penyuluh kami. Oke, baik. Tapi bagaimana kemudian, karena kan istilahnya ini orang tidak bisa menyekatkan, intinya saya tidak paham tentang gratifikasi, intinya korupsi, titik, kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat kita menyikapi hal tersebut dengan upaya yang begitu gencar dari pemerintah kota, seperti apa Pak Haji? Ya, seperti itulah memang kita harapkan masyarakat memahami ini. Ya. Apakah itu dari sektor swasta dan masyarakat? Karena apa? Dampak daripada gratifikasi ini sebenarnya adalah salah satunya dampaknya adalah menyebabkan biaya ekonomi tinggi, Pak. Menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Contoh misalnya dalam pemberian pelayanan hanya sekian sebenarnya, tetapi karena ada uang apa dan sebagainya sehingga itu bisa menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dan tentu ini terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana itu suap, bagaimana dan sebagainya, banyak pengertian terkait dengan, yang jelas bahwa gratifikasi dalam arti luas itu banyak. Oke, tapi sebelum kita jedah, karena kita juga dapat kami permaklumkan kepada pemirsa di rumah bahwa di kesempatan ini juga selain Bapak Inspektur juga akan hadir, ada Irban Investigasi dan juga penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kota Parepare. Ini mungkin Pak Haji, karena terlepas daripada peran pemerintah yang sudah luar biasa begitu aktif, ini tidak terlepas dari peran serta proaktif dari masyarakat. Apakah dari Inspektorat sendiri sudah melakukan sosialisasi meskipun mungkin secara virtual karena pandemi ini? Silakan. Iya, seperti itulah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya pemerintah itu sebenarnya intinya adalah upaya pencegahan diutamakan. Ya. Jangan kita sampai ke penindakan. Ya. Jadi upaya pencegahan itu lebih utama yang kita lakukan. Nah, sekarang ini diharapkan kepada seluruh penyelenggara negara wajib, ya, kalau saya menurut wajib menolak kalau ada pemberian. Katakan saja, harus, wajib untuk menolak setiap pemberian itu. Ini diperlukan integritas sebenarnya, seperti menjadi kita sekarang ini lebih cepat menginformasikan kepada masyarakat. Nanti ada prosesnya, bagaimana prosesnya. Kalau kita menerima sesuatu itu dilaporkan kemana. Kalau misalnya saya menerima hadiah sebagai penyelenggara negara, saya wajib menolak. Silakan menerima, tapi laporkan secepatnya. Ada jangka waktunya. Oke, baik, mohon izin Pak Haji. Seumpama, karena mendekat Lebaran ini, saya mungkin dapat kiriman parcel begitu ya. Misalnya, untuk Ika selamat Idul Adha dan seterusnya. Saya dapat misalnya apalah begitu. Apakah ini juga penting untuk saya laporkan karena mengingat wah ini nominalnya jutaan nih, kan gitu Pak Haji? Ya, itu pertanda bahwa Ibu Ika ini adalah contoh penyelenggara yang baik, karena dia melaporkan sesuatu yang diterimanya. Nanti kami akan melakukan klarifikasi menilai terkait dengan barang tersebut. Nanti setelah kami lihat bahwa hadiah berupa hadiah lebaran apa dan sebagainya, kalau memang itu dilaporkan secara cepat, tentu kami akan berikan kepada yang kurang mampu hal itu. Baik, jadi yang diberikan ke saya setelah dilakukan verifikasi diambil kembali begitu Pak? Oh iya, harus diberikan kepada orang tidak mampu, ke panti. Tapi jangan diam-diam menerima sesuatu. Oh ini dia harus dibawahi. Iya. Kalau misalnya saudara-saudari menerima sesuatu terkait dengan jabatan saudari dan tidak melaporkan, itu berbahaya. Itu bisa menjadi tindak pidana korupsi. Tetapi kalau Ibu Ika menerima semacam hadiah berupa uang misalnya terkait dengan jabatannya Ibu Ika, itu wajib dilaporkan secepatnya. Walaupun berapa jumlahnya silahkan dilaporkan, nanti kami akan lakukan penilaian dan biasanya kami akan teruskan ke KPK. Tetapi kalau untuk hal-hal yang seperti hadiah lebaran apa dan sebagainya, cukup kami akan lakukan proses di unit pengendalian gratifikasi yang ada di inspektorat seperti itu. Inspektorat seperti itu. Intinya tadi sepertinya dijelaskan dan begitu tegas disampaikan oleh Bapak Inspektur daerah bahwa
wajib menolak. Wajib menolak. Baik itu dalam bentuk uang dan juga barang. Iya. Berani jujur. Iya, berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Intinya apapun itu, mungkin kalau memang kita sudah berpikir bahwa ini ada kaitan dengan jabatan saya dan apa, wajib melaporkan, dan tentunya pelaporan yang diterima oleh inspektorat sendiri terbuka Pak ya, 24 jam. 24 jam seperti itu. Sebelum kita berpindah ke narasumber berikutnya, mohon izin mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah bagaimana kita lebih konsen dan jangan sampailah cukup sosialisasi lah sampai di situ, jangan sampai ada penindakan. Mohon izin Pak Haji. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, tentunya kami sangat mengharap dukungan kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan gratifikasi ini, karena ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hal-hal sekiranya ada hal yang terkait dengan persoalan gratifikasi agar cepat dilaporkan, dan tentunya ini adalah merupakan upaya-upaya pencegahan, dan kita tidak menginginkan adanya suatu tindakan yang tentu bisa menjerat kita semua. Saya kira seperti itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintah di lingkungan Kota Parepare ini. Ya, luar biasa. Ini juga banyak sekali sudah tempat-tempat lembaga untuk masyarakat di Parepare, pelayanan publik. Ini wilayah tanpa korupsi seperti itu. Sudah banyak sekali tempat-tempat seperti itu, dan dengan hadirnya inspektorat yang luar biasa, terima kasih Pak Haji sudah mewakafkan waktu dan pikiran bagaimana kita semuanya bebas dari gratifikasi korupsi yang bisa memudahkan kita. Ini penting karena bukan hanya persoalan kita ribut di dunia, ini sampai di akhirat. Kalau salah sedikit silakan Tabe, silakan. Jadi memang saat ini terkait dengan persoalan ini kita juga menggagas namanya pembentukan wilayah bebas korupsi. Zona integritas. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. WBK dan WBBM. Saat ini juga kami lakukan kepada beberapa instansi di lingkungan pemerintah Kota Parepare. Di dalamnya di situ juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Nanti ini akan kami nilai mana SKPD yang bisa mendapatkan, bisa kita usulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan predikat sebagai instansi yang menerapkan zona integritas WBK dan WBBM. Wah ya. Ini angin segar yang pasti, karena apalagi Kota Parepare kita tahu betul dalam menegakkan asas administrasi, taat hukum, taat administrasi ini benar-benar kita bisa lihat betul bagaimana prestasi yang telah ditorehkan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota ya. Ini pasti sangat luar biasa, ditambah lagi penegasan bahwa jajaran pemerintah kota dalam hal ini inspektorat sangat berperan aktif untuk memerangi dan melakukan pengendalian gratifikasi. Terima kasih Bapak Inspektur. Selanjutnya saudara, saya masih akan bersama Anda dengan narasumber-narasumber dari Inspektorat Kota Parepare. Siapa saja mereka, tetaplah bersama kami.